Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi sama saya Alvin. Di video kali ini saya ingin kasih tips untuk kalian yang ingin beli laptop editing di tahun 2020. Tips ini berlaku untuk kalian bukan cuma yang ingin beli laptop baru, tapi juga mungkin kalian ingin beli laptop bekas. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Langsung aja kita ke tips yang pertama, yaitu pastikan laptop yang kalian beli itu udah pakai SSD. Kenapa harus pakai SSD? Karena di tahun 2020 ini kayaknya laptop lemot itu bikin kesel, dan kalau kalian pingin ngedit ya, kalian harus nyalain laptopnya dulu 10 menit. Kalian harus nunggu aplikasi kayak, misalkan kalian ngedit pakai apa? Pakai Photoshop, pakai Adobe Premiere, pakai Sony Vegas. Pas nyalain aplikasinya loadingnya lama, nyalain komputernya lama, ntar mood kalian itu keburu turun gitu buat pingin ngedit gitu. Jadi saran saya, di tahun 2020 ini harga SSD udah makin murah, jadi saran saya kalian beli laptop yang udah pakai SSD. Kalau kalian pingin beli laptop bekas, nggak masalah kalau laptopnya masih pakai hard disk, jadi langsung aja di upgrade pakai SSD. Karena sekarang harga SSD juga udah murah. Kalau kalian cari di marketplace, mungkin yang 512 GB itu di kisaran harga 1 jutaan juga udah ada gitu ya. Atau di 2 jutaan lebih sedikit udah ada. Jadi saran saya, pastikan pakai SSD. Tips kedua untuk kalian yang ingin beli laptop editing di tahun 2020 adalah usahakan layarnya udah 100% sRGB, supaya warna yang dihasilkan oleh layar laptop kalian dan warna yang mungkin kalian print dan kalian share ke device lain, itu kemungkinan warnanya bakalan 100% sama. Ya mungkin nggak 100%, tapi paling nggak warnanya lebih akurat. Bayangin kalau kalian cuma beli laptop, misalkan laptop yang murah, layarnya kalian nggak tahu itu pakai panel apa, akurasinya kayak gimana. Kalau kalian lihat di layar udah warna merah, kadang pas di print itu warnanya bisa jadi warna oranye. Jadi saran saya kalian pakai atau kalian beli laptop yang udah punya color akurasi yang bagus, apalagi kalau kalian memang untuk editing. Tips juga untuk kalian, kalau kalian nggak terlalu mobile, kalian bisa beli laptop yang biasa-biasa aja layarnya, tapi kalian tambah pakai monitor yang memang punya color akurasi yang bagus. Itu tips aja untuk kalian kalau kalian bukan editor yang mobile. Lanjut ke tips yang ketiga, yaitu pastikan RAM kalian minimum 8 GB. Mau kalian beli laptop baru, laptop bekas, paling enggak sekarang ya minimum 8 GB lah ya. Saya biasa editing di komputer, dan menurut saya kalau editing yang ringan-ringan aja pakai Adobe Premiere, 8 GB itu udah cukup banget kalau cuma untuk ngekat video dan mungkin ada sedikit color correction. Tapi kalau kalian banyak pakai efek, ya nggak ada salahnya kalian punya RAM yang lebih dari 8 GB. Lanjut sekarang ke tips nomor 4. Tips nomor 4 ini sepertinya mungkin opsional aja ya. Kalau kalian biasa udah pakai SSD, dan SSD itu kita tahu harganya mahal ya. Jadi opsional aja, usahakan laptop yang kalian beli itu ada CD-ROM-nya. Loh, kok ada CD-ROM-nya? Bukannya CD-ROM itu udah jadul ya? Jadi ini tips aja untuk kalian, kalau misalkan kalian mau beli laptop bekas, atau mungkin laptop baru yang ada sekarang gitu ya, kalian pingin storage yang besar gitu, sampai mungkin 2 TB di laptop kalian. Kalau kalian pakai SSD itu kan mahal ya, SSD yang sampai 2 TB. Saran saya pakai yang ada CD-ROM. Nanti CD-ROM-nya itu diganti jadi tempat hard disk. Nah, laptopnya bakalan cepet karena operating system dan aplikasi-aplikasinya itu disimpan di SSD. Sedangkan data-data film kalian, data-data file rekaman kalian itu ditaruh di hard disk. Jadi laptopnya ngebut dan storage-nya juga bisa besar. Tips selanjutnya, kalau bisa juga ada SD card. Tapi ini optional juga ya. Karena di tahun 2020 ini biasanya kalian bisa share video pakai wifi aja, atau pakai yang udah pokoknya intinya udah nggak pakai kabel lagi atau nyolok-nyolok lagi ya. Udah bisa kamera itu ditransfer via wifi. Tapi biasanya kalau kita sharing pakai wifi itu kecepatannya nggak terlalu cepat dibandingkan pakai SD card. Jadi opsional aja, kalau kalian pengen beli laptop untuk editing, yang punya SD card itu mungkin jadi jauh lebih baik. So, tips terakhir untuk kalian yang pengen beli laptop editing di tahun 2020 adalah sesuaikan prosesor dan graphics cardnya sesuai dengan kebutuhan editing kalian. Untuk informasi ke kalian aja ya, sekarang itu prosesor
itu udah rata-rata ngebut semua. Jadi kalau kalian biasa pakai Intel Core i3, Core i5 itu sebenarnya udah cukup untuk editing ringan, kayak ya cutting, pakai color correction. Sebenarnya Intel Core i3, Core i5 itu udah cukup banget. Kalau kalian mau mungkin lebih cepat di renderingnya, ya mungkin nggak ada salahnya pakai Core i7. Tapi rata-rata laptop sekarang, Core i3 atau Core i5-nya itu rata-rata udah bagus banget untuk editing. Jadi, saran saya, Intel Core i5 itu mungkin udah cukup banget untuk kalian yang mau ngedit video di resolusi 1080 ataupun di resolusi 4K. Tapi, kalau kalian biasanya editing di video 4K, mungkin nggak ada salahnya kalau kalian upgrade di RAM-nya di tips nomor 2 tadi sampai ke 16 GB. Karena makin gede resolusinya, biasanya makan RAM-nya juga cukup besar gitu. Jadi, kalau kalian resolusinya tinggi, mungkin prosesornya Core i5 udah cukup, tapi RAM-nya ditambahin lagi biar nggak terlalu nyesek. Lalu bagaimana dengan graphics card? Apakah graphics card sangat penting untuk editing? Well, sebenarnya kayak gini. Kalau kalian beli mobil, pastikan punya mesin yang bagus, baru dikasih turbo yang bagus. Jangan punya mesin yang jelek, tapi turbonya bagus. Jadi nanti turbonya nggak berperforma dengan maksimal. Sama kayak untuk laptop editing kalian. Pastikan punya prosesor yang bagus dan graphics card yang opsional aja. Tergantung kebutuhan kalian, apakah kalian banyak efek-efek yang memakai bantuan dari graphics card. Kalau kalian pakai Adobe Premiere Pro, kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi, kira-kira apa aja yang diakselerasi oleh graphics card Nvidia. Jadi intinya kalau kalian pingin editing, saran saya pilih yang punya prosesor bagus, graphics cardnya nggak usah terlalu dipikirin. Informasi aja untuk kalian, bayangin kalau kalian beli MacBooknya Apple, biasanya editor itu ngedit pakai MacBook yang nggak ada graphics card Nvidia, tapi udah bagus banget untuk editing. Kenapa? Karena rata-rata prosesornya emang udah bagus. Jadi, yang namanya graphics card itu menurut saya opsional aja, tergantung kebutuhan editing kalian. Oke, itu dia tadi 5 tips untuk kalian yang pingin beli laptop editing di tahun 2020. Dan kalau kalian minta rekomendasi, Bang, kira-kira kalau pingin beli laptop baru, laptop apa yang direkomendasiin? Saya cuma rekomendasiin 2 aja deh. Sebenarnya banyak ya laptop yang pingin direkomendasiin, tapi 2 aja biar gampang. Yang pertama, ZenBook-nya dari Asus, atau kalian beli MacBook Pro. Itu kalau kalian punya duit. Oke, kayaknya itu dulu tuh video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton. Seperti biasa, like aja jika kalian suka video ini, share kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dah.